Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi bertemu dengan Bu Guru dalam pembelajaran BPI Bina Pribadi Islami. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Bagaimana jawabnya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali nih teman-teman semuanya. Pastinya dong, walaupun pembelajaran masih di rumah saja, harus tetap semangat menjalani hari-hari bersama ayah dan bunda di rumah, belajar bersama, bermain bersama. Baik, sebelum kegiatan BPI kali ini kita mulai, yuk sama-sama kita awali kegiatan ini dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Kabulkanlah doaku. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini pembelajaran BPI kita akan membahas tentang kurban dan sedikit kisah singkat dari kisahnya Nabi Ismail. Kenapa membahas mengenai kurban? Karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Nah, sebentar lagi teman-teman akan menyaksikan video singkat tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Silahkan menyaksikan. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Lalu, Allah pun menjawab doa dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar pun akhirnya melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Ismail. Pada saat Ismail tumbuh besar, pada suatu malam, di saat Nabi Ibrahim tertidur, dia bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu, dengan berat hati, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka, fikirkanlah apa pendapatmu." Lalu, Nabi Ismail pun menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba jantan dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu
dengan seekor sembelihan yang besar. Itu dia sedikit kisah singkat mengenai sejarah Nabi Ismail yang akhirnya menjadi ibadah kurban karena telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, seperti cerita tadi, ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Namun akhirnya karena keteguhannya dan ketakwaannya Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah, akhirnya Allah menggantikan pengorbanannya Nabi Ibrahim dengan seekor domba ataupun seekor kambing. Nah teman-teman, mari kita sama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Dalam surat Al-Kautsar terdapat pesan untuk kita semua. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan dari Allah dalam surat Al-Kautsar yaitu kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat dengan cara bersyukur dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut dengan Aidul Kurban dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat id seperti Hari Raya Idul Fitri. Setelah sholat id, umat Islam pun akan melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Begitulah sejarah singkat mengenai Hari Raya Idul Adha atau yang kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Wah, Masya Allah, kita mendapatkan pengetahuan baru nih tentang kisahnya Nabi Ismail yang akhirnya menjadi sejarah dan perintah oleh Allah untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Baik teman-teman, sekian dulu ya materi BPI minggu ini. Semoga menambah pengetahuan teman-teman. Dan Bu Guru ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Bu Guru izin pamit ya. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dengan tema materi selanjutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.